Dulu para sahabat itu sampai sebagian di antara mereka itu nabung untuk bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan, ada yang 10 hari Ramadan sudah enggak kerja. Dia fokus betul-betul ibadah kepada Allah. Ada pula yang 1 bulan Ramadan betul-betul tidak kerja. Keluarganya sudah disiapkan dana yang sudah dikumpulkan jauh-jauh hari, sehingga pada bulan Ramadan mereka mantap. Mantap itu makan tabungan, ya. Tidak kerja. Tapi beda dengan kita, bulan Ramadan justru bulan kerja. Ya tidak, yang pesanan nastar, yang pesanan tahu lontong kupat, macam-macam, yang tukang jahitkan baju sibuk dengan jahitan-jahitannya sampai lupa ngaji, lupa taraweh, ya, bahkan sholat aja kadang-kadang itu karena kegiatan aktivitas ekonomi yang kita lakukan. Maka ini adalah hal yang sangat menyedihkan dan merugikan besar. Apalagi Ramadan itu adalah bulan yang sangat diharapkan oleh para sahabat, para ulama. 6 bulan sebelumnya mereka sudah mempersiapkan diri, dan 6 bulan setelahnya mereka berdoa terus menerus agar puasa, amal-amal di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bisa demikian? Karena mereka tahu betul keutamaan bulan Ramadan. Dalam hadis Talhah bin Ubaidillah itu disebutkan bahwa mimpi ketika ditafsirkan oleh Rasulullah alaihissalam, mimpi beliau ketika beliau heran kenapa 2 orang yang masuk Islam bersamaan, 1 mati syahid dan 1 tidak syahid, tapi kenapa yang tidak syahid masuk surga lebih dahulu dalam mimpinya diperlihatkan oleh Allah. Maka jawab Rasulullah, bukankah yang tidak syahid tadi meninggalnya 1 tahun setelah kematian temannya yang syahid? Sama-sama awal beramalnya sama karena masuk Islamnya bareng, tapi masuk surganya jauh lebih dulu orang yang mati tidak syahid. Kenapa? Karena dia meninggalnya 1 tahun setelah kematian temannya yang syahid. Maka Rasulullah mengatakan, bukankah dia mendapatkan 1 kali Ramadan lebih banyak? Maka Tolha menjawab, betul ya Rasulullah, itulah yang membuat dia jarak masuk surganya seperti jarak bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Maka sahabat tidak pernah menyanyiakan sedetik pun dari bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang kita Ramadan kita jadikan waktu istirahat, ya, tidur, pagi tidur, siang tidur, bangun-bangun buka, ya alasannya tidurnya ibadah, pada hadisnya dhaif, kemudian macam-macam, ya. Bukan dilarang, boleh, tetapi sangat rugi besar orang-orang yang menjadikan bulan Ramadan hanya waktu untuk tidur, ya. La jama'a Allah. Pagi ini kita akan bahas tentang fikih safar. Fikih safar. Safar ini sebagian ahli bahasa mengatakan dari kata asfar yusfir, artinya mengungkap. Maka kalau kita ingin tahu tentang jati diri seseorang, itu maka ajaklah bersafar. Maka kita akan tahu sifat, perilaku dari atau kepribadian dari seseorang. Ketika kita ingin tahu kepribadian seseorang, kalau kita itu mengenal seseorang, maka haruslah kita pernah berhubungan dengan orang itu pada 3 perkara. Kata Umar ibn Khattab ketika beliau mau mengeksekusi, ya, 1 hukuman, maka kemudian siapa yang menjamin? Maka salah seorang di antara mereka menjamin untuk menjadi saksi, ya. Maka ketika ditanya apakah kau kenal orang itu, maka orang itu mengatakan saya kenal beliau. Dari mana engkau mengenalnya? Dia sering ke masjid bersama kami, saya kenal. Maka Umar mengatakan, apakah kamu pernah bermuamalah dengan dia? Belum ya Umar. Oh, mungkin kamu tetangga dia? Oh bukan. Atau mungkin kamu pernah bersafar dengan dia? Oh juga belum. Kalau begitu engkau tidak mengenal dia, meskipun engkau sering melihat dia ke masjid. Maka kalau ingin engkau mengenal dia secara dalam, maka lakukan 3 hal. Kalau enggak, kita bersafar dengannya, atau kita bermuamalah dengannya, atau kita bertetangga dengannya. Maka kita akan mengenal siapa sesungguhnya dirinya. Orang safar di zaman dahulu itu tentu berat, ya. Naik kuda, naik onta, panas, berbagai kesulitan, masalah, air yang habis. Maka disitulah akan muncul watak-watak yang sesungguhnya. Kalau dia pemarah, dia akan suka marah-marah. Kalau dia orang pelit, dia tidak akan berbagi makanan ketika safar.
maka itulah orang-orang akan terungkap dalam safar. Makanya safar secara bahasa maknanya adalah menyingkap, ya, menyingkap tentang sesuatu yang tertutup. Maka orang ketika safar maka akan terlihat jati dirinya. Maka kalau cari mantu ajak safar dulu, ya. Nanti kalau mau cari mantu, ya, atau diajak bermuamalah, ya. Ada orang yang kelihatannya santun, baik, sholat sunnahnya luar biasa, sholatnya wajibnya sangat tertib ke masjid, tetapi ketika diajak dagang nggak amanah, ketika diajak dagang nggak jujur, ketika utang melarikan diri, ya, atau nggak bayar-bayar. Itu banyak terjadi. Maka safar ini secara bahasa sebagian ulama menjelaskan, yaitu artinya menyingkap sesuatu yang tertutup. Kemudian safar ini, ya, merupakan satu keadaan yang kata para ulama Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan rahmatnya kepada para musafir, ya. Apa bentuk-bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang safar karena beratnya mereka dalam perjalanan? Bentuk-bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang safar, kata para ulama, pertama, ad-da'watul musafir itu mustajab. Doanya para musafir itu sangat mustajab. Allah memberikan keistimewaan kepada para musafir, itu doa mereka itu mustajab, ya, doanya mustajab. Mereka dalam perjalanan yang berat, ya, memang agak berbeda perjalanan orang zaman dahulu dengan perjalanan orang zaman sekarang. Zaman sekarang itu keluar dari rumah langsung naik mobil, disupiri supir, datang sampai bandara, duduk di lobi sebentar, 15 menit, misalkan duduknya ber-AC, makanan disediakan di mana-mana, kemudian naik pesawat, turun-turun sampai ke Papua 1 jam atau 1,5 jam, kemudian masuk hotel. Capek nggak ibu-ibu? Ya, tapi ya capek juga kadang-kadang, ya. Capek pikiran, ya, duitnya habis. Nah, artinya safar itu Allah memberikan kepada mereka rahmatnya dalam bentuk Allah berikan kondisi doa mereka itu, doa mereka dalam kondisi safar itu Allah lebih ijabai, ya. Maka 3 doa kata Rasulullah yang sangat mustajab, dan jangan sia-siakan doa dalam keadaan 3 ini. Pertama, ad-da'watul madlum, doanya orang yang didolimi, ya. Ketika didolimi orang, maka saat itulah berdoa. Mobil kita diserempet, penyok, orangnya melarikan diri, doalah. Tapi bukan berarti mendoakan jelek orang yang merempet, ya Allah, kalau dia ngetan tabrak sepur, kalau ngulon tabrak kereta api, misalnya tabrak truk misalkan. Bukan itu, maksudnya adalah jadikan kesempatan saat didolimi itu berdoa. Misalkan dia masih jomblo, didolimi orang, kemudian berdoa, ya Allah, datangkanlah jodoh buat saya. Nah, itulah doa. Kesempatan dia ketika didolimi itu berdoa kepada Allah. Kemudian ada watul musafir, doanya orang-orang yang safar. Jangan safar, nanti kita sebutkan kapan disebut safar. Kemudian kita safar, maka di perjalanan jangan sia-siakan untuk berdoa kepada Allah. Itu kesempatan emas yang belum tentu datang 2 kali. Maka ketika kita safar di pesawat, di kereta, di bis, di perjalanan, maka kita berdoa dan munajat kepada Allah. Apalagi safar di jalan didolimi orang, sedang turun hujan, kan gitu. Udah itu bergabung banyak. Kemudian di waktu ba'da asar, sholat di hari Jumat, sudah itu berkumpulnya banyak mustajab, itu mungkin langsung cash tunai, ya, doanya langsung segera diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan banyak berdoa ketika safar. Kemudian keistimewaan orang-orang yang safar itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, rukhsah, yaitu mereka boleh menjamak sholat, ya, menjamak sholat. Meskipun jamak itu tidak harus dikaitkan dengan safar, bukan, tapi jamak itu dikaitkan dengan kebutuhan. Jenengan tidak safar tapi ada kebutuhan jamak, maka boleh. Misalkan dokter, dia mengoperasi jam 11, selesai kemungkinan jam 4 sore, maka boleh dia menjamak, ya. Meskipun sering, karena ada kebutuhan, tidak ada masalah, ya.
Itu jamak itu karena kebutuhan, bukan karena safar. Tapi ketika jenengan safar, jenengan jamak karena memang berat, tidak ada masalah, itu dijamak. Nah, tapi kalau qashar, nah itu berkaitan dengan safar. Kalau orang sudah datang sampai rumah, misalkan dia pergi ke Surabaya, kemudian di Surabaya dia pulang. Dari Surabaya pulang ke Solo, ternyata maghrib terlewatkan. Udahlah nanti di jamak aja, atau duhur dengan asar. Nanti duhurnya di jamak takhir di rumah misalkan. Sampai rumah dia jamak boleh, tapi ketika dia qashar tidak boleh karena sudah berada di tempat tinggal tujuan, yaitu sudah berada di tempat tinggal kita, maka tidak boleh qashar. Kecuali di tengah perjalanan belum sampai di kotanya, maka dia boleh untuk mengqashar. Karena kalau sudah sampai berarti sudah bukan musafir. Dia bolehnya hanya untuk menjamak, tapi di qashar maka itu tidak boleh. Nanti kita sebutkan fikihnya tentang safar. Kemudian boleh dia tidak berpuasa. Ini adalah rukhsah yang diberikan kepada orang-orang yang safar. Boleh pula kata para ulama, mereka tidak sholat Jumat berjamaah. Ya. Maka ini sebagian ulama, meskipun para ulama itu menghindari safar di hari Jumat. Kalaupun safar di hari Jumat, mereka melaksanakannya setelah Jumatan. Itu dilakukan supaya tidak ketinggalan sholat Jumat. Maka sebagian mereka lebih senang safar itu di hari Kamis, atau artinya menghindari hilangnya sholat Jumat. Meskipun karena safar zaman dahulu, misalkan perjalanan dari Mekah ke ke Suriah misalkan, atau ke Damaskus, pasti di tengah perjalanan kemungkinan besar di gurun pasir tidak akan didapatkan masjid, kan gitu. Maka oleh karena itulah dia mendapatkan keringanan untuk tidak sholat Jumat, tapi tetap diganti dengan sholat duhur. Ya. Nah, ini tentang berkaitan dengan mereka yang safar. Itu Allah memberikan rahmat bagi mereka dalam bentuk keringanan-keringanan. Boleh mengqashar, boleh menjamak, boleh kemudian tidak puasa pada bulan Ramadan, dan boleh pula mereka meninggalkan sholat Jumat. Menurut sebagian pendapat ulama, wallahu taala a'lam bishawab. Nah, kemudian para ulama menjelaskan tentang safar ini ada 3 bentuk. Pertama, safar ibadah. Safar ibadah. Safar ibadah ini tentu safar yang paling memiliki kedudukan paling mulia, karena safarnya dalam rangka ibadah. Seperti silaturahim. Silaturahim itu saya datang ke guru saya di kota Semarang misalkan, silaturahmi atau tidak? Silaturahmi atau tidak? Tergantung. Kalau guru saya itu paman saya, itu silaturahim. Tapi kalau guru saya nggak ada hubungan darah dengan saya, maka tidak bisa disebut silaturahim. Itu hanya ziarah, berkunjung kepada guru. Mau kemana? Saya mau ke ziarah ke guru saya. Oh, makamnya di mana? Loh, dia masih hidup ya. Ziarah itu jangan diartikan pergi ke makam, bukan. Ziarah itu artinya berkunjung. Berkunjung bisa ke kuburan, bisa ke tempat guru kita, bisa ke tempat kawan kita, itu ziarah. Tapi kalau silah ar-rahim itu berarti menyambung hubungan rahim. Artinya dawil qurba, kerabat dekat. Itu baru disebut silaturahim. Ke bapak, ke saudara, ke kakak, ke anak, ya, ke paman, ya, ke kakek, ke nenek, ke sepupu, itu bagian dari silaturahim. Tapi kalau nggak ada hubungan darah, maka dia bukan silaturahim. Ini secara fikih demikian. Tapi kalau secara ditarik hubungan rahim sesama anak keturunan Hawa dan Adam, itu silaturahim. Paham ya kalau ditarik ke sana. Tapi yang dimaksud itu adalah hubungan kerabat dekat. Ada yang menyebutkan 4 jalur ke atas dan ke bawah. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, ini tentang bentuk safar. Safar ibadah yang lain seperti umroh, kemudian haji, ya, dan lain sebagainya, atau hijrah ya, kalau di zaman para sahabat ke Habasyi atau ke mana, ke Madinah dan lain sebagainya. Kemudian safar yang bersifat mubah, ya.
safar yang bersifat mubah. Contohnya kemana? Tadabbur alam ke Juruk misalkan. Ke Juruk itu tadabbur alam atau tidak? Iya kan? Ya. Saya alam liar, alam liar itu ya ketemu komodo, ketemu harimau, ya, ketemu buaya, maka tadabbur alam. Atau ke pantai misalkan, maka ya silahkan, itu bagian dari safar. Misalkan kalau Juruk belum safar ya. Kalau bagi kita, kalau bagi orang Jakarta safar ya. Mereka piknik ke Juruk. Karena Solo ini tujuan utama piknik itu ada dua. Satu Masjid Syekh Zaid ya, dua Juruk ya. Sekarang ada tambahan tempat wisata. Pernah ke Masjid Syekh Zaid? Belum pernah. Saya tanya orang Solo itu mayoritas malah belum datang. Justru orang luar yang sering datang. Saya sendiri belum pernah menginjakkan kakinya di Masjid Syekh Zaid. Padahal saya lewat berkali-kali. Bahkan saya ketemu dengan jamaah minta dihitungkan masalah warisan. Itu rumahnya ya sekitar 20-an meter lah, 15 meter sampai 20 meter dari Masjid Syekh Zaid. Saya lihat dari dekat aja, tapi saya nggak masuk. Karena urusannya selesai saya pulang. Tapi kalau orang Jakarta, orang mana-mana datang ke Solo, tujuannya adalah bisa selfie di Masjid Syekh Zaid. Nah, ini tentang safar yang bersifat mubah. Maka safar yang bersifat mubah ini, maka tidak boleh safar kepada tempat-tempat yang mengandung maksiat. Safar pikniknya mubah, tapi jangan tujuannya kemudian mengandung maksiat. Contohnya safar piknik ke Pantai Kuta Bali, ya misalkan. Ada yang ke Pantai Kuta. Di sana kan banyak pemandangan liar, ya tidak? Ya. Pemandangan alam. Pernah ke sana? Oh, alhamdulillah ya. Ya. Pemandangan liar, orang nggak pakai apa-apa, ya. Cuman pakai dalaman saja, kemudian berjemur, ya. Dikeringkan, kalau sudah kering kemudian dimasukkan ke atau masuk ke rumah, ya. Itu membahayakan, ya, karena tempat-tempat maksiat. Atau safar ke piknik ke tempat yang kemudian hal-hal yang dekat dengan kesyirikan, misalkan ke candi, ya. Kemudian apalagi sampai punya keyakinan, i'tiqad, kalau bisa menyentuh patung yang ada di Candi Borobudur itu, di dalam kan ada patung itu kan, kemudian kalau bisa menyentuh nanti berdoa, doanya mustajab. Ini syirik ibu-ibu, ini ngawurnya luar biasa, ya. Maka saya pernah mendapati orang berkeyakinan seperti itu. Ini betul-betul hal yang sangat menyedihkan. Maka safar mubah tidak ada masalah, ya. Bukan safar ibadah, tetapi jangan kemudian mengandung hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ini safar yang dilarang, yaitu safar untuk bermaksiat. Safar ke Thailand untuk cari perempuan. Nah, ini jelas safar yang bermaksiat, ini hukumnya haram. Ya. Karena kan terkenal Thailand, ya. Terkenal pun kan, Pak? Kabarnya. Nggak punya keinginan ke sana soalnya. Nah, ini tentang safar bermaksiat. Karena saya dapat cerita dari mantan pejabat, wah sana itu tempatnya surganya para pejabat, Filipina, Thailand, untuk cari perempuan. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, maka jamaah dunia Allah, ini tentang safar. Nah, sekarang kapan seseorang itu dikatakan safar? Saya ke Tangmangu safar ya? Safar atau tidak? Saya ke Grand Mall safar ya? Enggak ya? Nah, ini ada dua pendapat para ulama tentang kapan orang itu disebut safar. Pertama, pendapat ulama yang mengkaitkan safar dengan jarak. Pendapat ulama yang mengkaitkan safar dengan jarak. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, mengkaitkan safar dengan urf, kebiasaan. Kalau masyarakat itu menganggap itu safar, maka safar. Kalau masyarakat setempat itu menganggap bukan safar, maka bukan safar. Ini urf. Kalau pendapat mayoritas itu lebih kepada pendapat berkaitan dengan jarak. Ini mayoritas. Meskipun sekarang banyak juga yang mengaitkan dengan uruf, ya. Terutama di Indonesia itu, di Solo ini setahu yang saya tahu banyak yang mengkaitkan dengan uruf.
pemahaman masyarakat daripada mengkaitkan dengan jarak. Nah, jarak ini salah satu yang diambil pendapat dalam mazhab Syafi'i, ya, dan banyak di kalangan para ulama yang lain, itu mengkaitkan dengan hadis di mana Rasulullah SAW melarang seorang wanita yang melakukan safar sehari semalam tanpa mahram. Ya, melarang melakukan safar sehari semalam itu tanpa mahram, bukan muhrim ya, mahram. Kalau muhrim itu orang yang sedang berihram. Ya. Nah, mahram. Tanpa mahram maka tidak boleh. Sehari semalam. Nah, sekarang ukuran sehari semalam itu berapa ukurannya? Maka diukur oleh para ulama, jika seseorang melakukan safar dengan untanya, jarak sehari semalam itu diukur, mayoritas mereka sepakat takrib kurang lebih itu 80 km. Ya, 80 km. Jadi kalau ke Tawangmangu belum disebut safar, maka keringanan-keringanan tidak boleh dilakukan. Ini kalau mengambil pendapat pertama. Paham ya? Mengikuti madhab safar itu dengan jarak. Secara hadis yang mengatakan 80 meter tidak ada. Ya. Tapi para ulama mengambil kesimpulan itu dengan hadis tersebut yang Rasulullah mengatakan sehari semalam seorang perempuan melakukan perjalanan sehari semalam, maka wajib dia ditemani mahram karena dia sudah safar. Nah, sehari semalam itulah yang kemudian diukur oleh para ulama jarak kalau mereka melakukan perjalanan sehari semalam itu kira-kira ternyata jarak tempuhnya itu adalah 80 km. Saya nggak tahu ulama mengukurnya apakah kudanya lari atau untanya lari atau untanya jalan biasa atau jalan pelan-pelan atau mampir-mampir ke kan gitu kan. Ya. Sehari semalam itu. Maka ya ibaratlah jalan normal, jalan unta berjalan standar, tidak lari, tidak mampir, maka jarak tempuhnya sehari semalam itu adalah kira-kira kurang lebih sekitar 80 km. Maka kalau belum 80 km, maka dia tidak bisa mengambil rukhsah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Tapi kalau sudah lebih dari 80 km maka boleh. Ini pendapat mayoritas ulama terdahulu. Ini dengan menggunakan jarak, terutama dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan sebagian ulama berpendapat yaitu uruf, yaitu kebiasaan atau persepsi masyarakat. Kalau saya ke Tawangmangu, apalagi sebagian ulama menyebutkan orang disebut safar itu kalau keluar dari kotanya menuju kota lain yang di antara dua kota ini dipisah dengan tanah kosong. Kita kalau ke Tawangmangu ada tanah kosong yang memisahkan antara kota Solo dengan kota Tawangmangu. Ya, maka kalau itu terjadi dan itu dianggap safar oleh masyarakat, ya sudah itu adalah safar. Misalkan ke Tawangmangu, meskipun jaraknya berapa kira-kira? 30-an ya, 40. 35 km. Kan jauh dari 80 km. Tapi ketika kita keluar dari kota Solo itu melewati persawahan, meninggalkan kota kita lewati persawahan, tidak ada bangunan rumah yang menyambung antara kota Solo dengan Tawangmangu. Artinya kita seolah-olah sudah betul-betul keluar dari wilayah kita, melewati tempat-tempat yang kosong, kemudian sampai ke Tawangmangu, dan itu dianggap oleh masyarakat safar, maka itu dikatakan safar. Sehingga boleh dia menjamak, boleh pula mengqashar. Boleh tidak berpuasa dan rukhsah-rukhsah yang lain. Ya, ini tentang safar. Ya, ini memang dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama diambil oleh banyak mayoritas ulama mazhab Syafi'i dan sebagian Maliki dan Hanafi, sedangkan pendapat yang kedua ini diambil oleh sebagian ulama yang lain, terutama dalam mazhab Hambali. Sebagian diantaranya seperti kalau ulama zaman sekarang itu adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan gurunya Syekh As-Sa'di rahimahumullah dan juga Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini tentang berdasarkan urf atau persepsi masyarakat menganggapnya itu safar, maka sudah dikatakan safar meskipun jaraknya kurang dari 80 km.
Maka sebagian ulama mengambil istinbat, ya, sebagian ya. Kalau bagi orang-orang ahlul ilmi, kalau dia sudah memahami itu, paham, oh ini dianggap safar oleh masyarakat, sudah ambillah dia safar. Tapi bagi orang-orang awam yang kadang-kadang kurang di dalam memahami tentang ilmu, maka sudah paling lebih aman mereka mengambil jarak, yaitu 80 km. Wallahu ta'ala, ini pendapat sebagian ulama. Ini berkaitan dengan safar. Kemudian para ulama berpendapat kapan seseorang itu boleh mengambil rukhsah ketika dia safar. Kapan dimulai dia boleh mengambil rukhsah, sesuatu keringanan ketika dia bersafar. Ada beberapa pendapat mengatakan jika dia sudah meninggalkan rumahnya, meskipun belum keluar dari kotanya, maka dia boleh mengambil rukhsah tentang hal-hal yang dibolehkan ketika orang bersafar. Ya, ketika dia keluar dari rumahnya, ini pendapat pertama. Misalkan kita keluar jam 10, ya, keluar dari rumah, ternyata macet, misalkan ya, ramai. Kita mau ke Semarang, jaraknya jelas di atas 100 km. Tapi kemudian macet, ternyata tiba-tiba sampai perjalanan baru sampai Gumpang atau Kartosuro, rumah kita Palur, itu ternyata sudah Jumat sudah ditegakkan. Apakah dia boleh mengambil rukhsah tidak sholat Jumat diganti? Ini yang kemudian ulama pendapat pertama mengatakan boleh sejak dia meninggalkan rumah, maka segala rukhsah tentang safar dia boleh ambil. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan sejak dia menaiki kendaraan, sejak dia menaiki kendaraan, maka boleh dia mengambil rukhsah, baik jamak, qashar, tidak berpuasa dan tidak meninggalkan sholat Jumat. Nah, ini adalah tentang kapan dibolehkannya dia mengambil rukhsah tersebut. Kemudian pendapat yang ketiga, dan inilah pendapat yang paling kuat dan pendapat yang diambil oleh mayoritas jumhur ulama, kapan dia boleh mengambil rukhsah, yaitu kata para ulama ketika dia sudah meninggalkan kotanya, bukan saat naik kendaraan. Nanti naik kendaraan di rumahnya, di halaman sudah naik kendaraan, tak makan dululah, aku ini safar kan, gitu kan, sudah membatalkan. Ini para ulama mengatakan ya tidak boleh, karena dia belum dianggap safar. Untuk mengambil rukhsahnya itu dibolehkannya ketika dia sudah keluar dari kotanya. Ya wallahu ta'ala alam, ini khilaf di kalangan para ulama, tapi saya lebih mengambil pendapat keluar dari kota itu lebih aman dari perselisihan. Jelas ini lebih hati-hati, dan ini adalah pendapat para ulama. Pokoknya kita keluar dari kota kita. Lah Ustadz, kalau saya tinggal di makam haji, tinggal di Pajang kota Solo misalkan Laweyan, terus saya jalan 20 meter sudah Pajang bagian Sukoharjo, apakah saya sudah meninggalkan kota Solo misalkan ya Solo kota yang masih satu kesatuan ini ya dianggap satu lah ya. Kalau sudah meninggalkan Solo kota lah ya, atau sekitarnya, kemudian kita ke Boyolali, itu sudah bagian dari keluar kota ya. Pokoknya pendapat yang lebih mencari aman itu pokoknya sudah keluar dari kota kita yang dipisah dengan daratan yang tidak ada rumah, ya, paham? Meskipun ini akan sulit kalau memang bersambung terus, ya. Tapi kalau masih ada memungkinkan, kita mengambil pendapat tersebut. Kita keluar dari Laweyan menuju Semarang, kan Laweyan melintasi Sukoharjo kan, gitu kan, sampai Gumpang itu masih Sukoharjo, tapi Gumpang dengan Laweyan itu bersambung terus, dan itu kota yang sangat dekat, itu satu kesatuan, satu karasidinan bahkan. Nah, maka jangan dulu. Kalau saya mengambil pendapat ya, maka keluar sampai misalkan keluar dari kota kita sudah menuju Boyolali, sudah di persawahan-persawahan, itu sudah dianggap meninggalkan kotanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini mencari pendapat yang lebih ringan atau lebih aman. Ini tentang 3 keadaan yang kapan dia dibolehkan untuk safar. Nah, sekarang batasan orang safar itu berapa hari?
batasan orang itu dikatakan safar atau dia seorang musafir. Ya. Para ulama menyebutkan ya, ada dua keadaan umum ya, tentang atau tiga ya, jika orang itu melakukan safar. Pertama, jika dia tempat tujuan safarnya berpindah-pindah ya. Misalkan satu hari di Semarang, satu hari di mana? Papua misalkan, satu hari di Jakarta, satu hari di mana lagi, berpindah-pindah, maka batasannya safi tetap dianggap safar terus meskipun berhari-hari bahkan berbulan-bulan selama dia berpindah-pindah. Tapi ada pekerjaan yang pindah-pindah begini. Ada. Siapa? Tukang tagih ya. Ya. Tukang tagih barangkali. Nagihnya bupati ya. Nagih bupati ya bisa jadi pindah kota. Maka kata para ulama, maka tidak ada batasan hari. Ketika dia berpindah-pindah, maka dianggap safar terus. Ketika dia berpindah-pindah. Kemudian yang kedua, jika dia menetap ya, dalam beberapa hari di satu tempat tujuan, maka kata para ulama bahwa jika dia menetap, maka para ulama terjadi beberapa pendapat tentang jika dia menetap. Saya mau ke Semarang 4 hari misalkan. Saya nggak pindah-pindah, memang saya tujuannya cuma ke Semarang. Saya ke sana 4 hari. Apakah kemudian saya boleh mengqashar sholat saya dan menjamak sholat saya karena kebutuhan, dan juga boleh tidak berpuasa selama 4 hari itu? Nah, kemudian disinilah para ulama kemudian berselisih pendapat. Pendapat pertama mengatakan jika dia tinggal tersebut kurang dari 20 kali sholat berjamaah. 20 kali sholat itu berapa hari? Sehari kan 5 kali sholat. Kalau 20 hari berarti kan 4. Maka kalau dia safar, maka boleh dia untuk mengqashar, menjamak atau mengambil hal-hal yang rukhsah dalam safar itu maksimal adalah 4 hari. Ya, kalau dia maksimal adalah 19 kali sholat. Kalau sudah 20 kali sholat atau 20 ke atas lah, itu maka dia sudah tidak boleh mengambil rukhsah. Berarti kan misalkan saya berangkat safar, kemudian hari Senin, ya, kemudian saya berada di Semarang beberapa hari, 4 hari, saya pulang maghrib, kan begitu kan? Maka berarti kan Senin subuh saya sudah sholat 1 kalian, subuh, duhur, asar, maghrib, isya 5, sampai hari Kamis misalkan, berarti kan 4 hari. Cuman saya sampai maghrib kemudian pulang, maka berarti kan selama saya berada di situ kurang dari 20 kali sholat, maka sampai maghrib itu saya boleh mengambil rukhsah dari apa yang dibolehkan orang ketika safar. Tapi kalau lebih dari 20 kali sholat, maka saya harus tidak boleh mengambil rukhsah. Saya seperti dianggap orang yang mukim. Maka batasannya adalah para ulama mengatakan 4 hari ke atas maka sudah tidak boleh. Batasan minimal maksimal adalah 4 hari. Ada yang mengatakan 4 hari kurang dari 1 kali sholat, berarti 19 kali sholat. Jadi isaknya kalau dia sudah sampai isak, maka sudah dia tidak bisa mengambil rukhsah. Ke atas sudah dia harus seperti orang yang mukim. Ini pendapat pertama, yaitu berkaitan dengan sholat 20 kali sholat atau kurang lebih 4 hari. Kemudian bagaimana jika seseorang tahu kalau dia akan menetap di satu tujuan? Kalau tadi yang pertama itu menetapnya dia tidak tahu menetap berapa hari. Ini pendapat pertama ya. Tadi yang pertama, pendapat pertama adalah kurang dari berapa? 20 kali sholat. Maka boleh dia untuk mengambil rukhsah. Kalau sudah 20 kali ke atas, maka dia tidak boleh mengambil rukhsah. Pendapat kedua mengatakan dilihat kondisinya. Kalau dia sejak awal tahu akan menetap di Papua itu seminggu, paham? Seminggu itu berarti berapa? 7 hari. Berarti kan lebih dari 20 kali sholat.
Ini pendapat kedua ya, pendapat kedua bahwa kalau dia sudah, kalau pendapat pertama tadi mengatakan yang penting dia di tempat tujuan itu boleh mengambil rukhsah selama 4 hari ya, selebihnya maka tidak boleh, yaitu 20 kali sholat ke atas dia sudah tidak boleh mengambil rukhsah. Pendapat kedua, lihat keadaan. Kalau dia itu tidak tahu apakah dia akan menetap beberapa hari dengan apakah dia itu tahu menetap beberapa hari, maka ini berbeda hukumnya. Sebagian ulama mengatakan jika dia tahu akan menetap di Papua itu 20 hari misalkan, akan menetap di sana 20 hari, maka dianggap sejak awal dia sudah mukim di sana. Paham? Dia hanya boleh pas perjalanan saja. Paham? Pas perjalanan itu dia boleh mengambil safar, rukhsah. Tapi pas sudah sampai di sana dan dia itu menetap tahu lebih dari 4 hari, maka sejak di sana dia dianggap sebagai orang yang mukim. Dia tidak boleh mengambil rukhsah. Ini pendapat kedua, dari melihat kondisi apakah dia itu bertujuan di sana itu menetapnya lebih dari 4 hari atau tidak. Kalau pertama tadi kan tidak. Yang penting kita boleh mengambil rukhsah sebagai orang musafir kalau menetapnya kurang dari 4 hari. Ya. Kalau sudah lebih maka selebihnya harus dia seperti orang mukim. Tapi pendapat kedua melihat keadaan. Kalau dia sejak awal itu sudah ada niat menetap atau tinggal di Papua 7 hari, maka sejak dia sampai di Papua sudah hilang rukhsah untuk safarnya. Dia harus berhukum seperti orang hukum yang mukim. Ini pendapat yang kedua. Maka tetapi kemudian pendapat yang ketiga. Ini disebutkan oleh para ulama tidak ada batasan hari. Tidak ada batasan hari. Ini kan istimbat para ulama semuanya. Secara teks hadisnya batasan itu memang nggak ada. Tapi dirujuk kepada perilaku atau perbuatan para sahabat. Ada perbuatan sahabat seperti Anas bin Malik mengatakan tidak ada batasan waktu. Selama kita pun tidak punya niat mukim di situ dan selama kita masih safar, maka sampai 10 tahun pun kita safar. Paham? Ini pendapat Anas bin Malik dan ini diambil ketika mereka melakukan peperangan di daerah Persia, Hurmuzan. Kemudian ketika ditanya kepada Anas bin Malik, apakah kita masih safar? Iya, selama kita tidak niat menetap di sini, kita berperang meskipun 10 bulan, meskipun 10 tahun, maka tetap kita sebagai musafir. Ini pendapat ketiga. Penak Bu ya. Kalau ngekos pripun? Saya kuliah di Semarang. Saya nggak niat menetap di sini, tapi saya musafir ini. Musafirnya ibadah dalam rangka mencari ilmu menjaga. Maka selama saya tidak menetap di sini meskipun 3 tahun kuliah, maka saya adalah musafir karena saya kuliah di Jakarta. Tapi ini pendapat ya tidak banyak mengambil pendapat ini. Ini tidak ada batasan waktu selama dia tetap dianggap musafir. Tapi kalau kuliah ya kayaknya menetap lah ya, menetap sementara. Tapi kalau berperang seperti Anas bin Malik ya berbeda, itu karena peperangan bisa panjang bisa pendek ya. Nah, yang keempat ini pendapat Ibnu Abbas dan ini banyak diambil oleh sebagian para ulama karena Ibnu Abbas ini dianggap di antara sahabat yang dijuluki turjumanul Quran. Dia ahli fikihnya para sahabat sampai di usia 14 tahun yang masih muda itu oleh Umar Ibn Khattab sudah didudukkan di kelompok Ahlul Halli wal Aqdi, yaitu para tokoh ulama yang duduk di sana untuk dimintai pendapat. Itu Ibnu Abbas. Dia didoakan langsung oleh Rasulullah sebagai orang yang ahli takwil di dalam Al-Qur'anul Karim atau ahli tafsir. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Didoakan langsung oleh Rasulullah dan dia memang sahabat yang menjadi muara ilmu para tabi'in. Ya, ada beberapa ulama yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ini adalah 3 nama yang paling terkenal untuk menjadi rujukan
para tabi'in untuk menimba ilmu. Meskipun ada banyak ulama yang lain juga di kalangan para sahabat, tapi ini 3 yang paling terkenal. Kalau Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar itu kan sibuk dengan pemerintahan, ya, sibuk dengan pemerintahan. Kalau sibuk ngajar maka pemerintahnya nggak jalan itu. Maka beliau lebih sibuk kepada pemerintah. Kalau keilmuannya jelas, 3 pemuda ini di bawah keilmuannya oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu taala menurut sebagian para ulama. Tapi mereka fokus dengan pemerintahan, maka yang fokus menjadi ulama itu adalah Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, dan beberapa sahabat yang lain seperti Abu Hurairah, kemudian Abu Dzar, dan lain sebagainya. Nah, ini tentang pendapat Ibnu Abbas. Berapa pendapat Ibnu Abbas? Yaitu safar itu batasannya adalah 19 hari, ya, 19 hari. Jadi kalau kurang dari 19 hari kita di kota tersebut masih dianggap safar. Seperti kita umroh, itu kita berada di sana itu 9 hari, 12 hari atau 15 hari, ya sudah, kita masih musafir, ya. Maka ini pendapat Ibnu Abbas. Tapi kalau sudah di atas 19 hari maka hilanglah rukhsah yang bisa dia ambil dan dia dihukumi seperti orang yang mukim. Wallahu ta'ala alam. Ini pendapat Ibnu Abbas. Nah, sekarang kita masuk ke adab-adab. Tapi sudah jam 8 lebih 5 menit, ya. Dilanjutkan atau tidak? Lanjutkan bulan depan atau dilanjutkan sekarang? Ya, sekarang adab-adab. Bagaimana adab orang bersafar? Ya. Pertama, kata para ulama, tentu berdoa, ya, ketika keluar melakukan safar, baik mendoakan orang yang ditinggalkan, ya, maupun mendapatkan doa dari orang yang mukim atau doa naik kendaraan. Ya. Maka doa ini sesuatu hal yang penting. Orang yang mengawali kegiatannya dengan berdoa itu menunjukkan orang itu bertawakal kepada Allah. Orang yang melakukan safar, orang yang melakukan perjalanan, orang yang melakukan aktivitas apapun tanpa berdoa, maka ini orang yang kurang tawakalnya dia kepada Allah, karena tidak menyandarkan kepada Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika ditanya amal apa yang paling besar pahalanya, amal apa itu? Amal apa, ibadah yang paling besar mendatangkan pahala? Puasa, zakat, sedekah sunnah, haji, umrah, birrul walidain, jihad. Mana yang paling utama dan paling besar pahalanya? Apa itu? Salat, puasa, jihad, haji, umrah. Salat, ya. Sebagian ulama mengatakan puasa. Alasannya kenapa? Karena puasa itu Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Paham? Tapi kalau sholat, zakat, puasa, haji, umroh itu ada takaran pahalanya. Meskipun Allah bisa melipat gandakan lebih besar, kan begitu? Orang yang bersedekah akan Allah lipat gandakan 7 kali lipat, dan 7 kali lipat akan digandakan 700 kali lipat. Kan ada takarannya. Sholat begitu juga. Tetapi dalam ayat lain Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah, itu juga sesuai. Barang siapa man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Oh, berarti baca Quran pahalanya 1 huruf itu adalah 10 kalau bacaannya benar. Kalau bacaannya gerudal geradul, ain dibaca ngain, ya, maka itu pahalanya ajron 2 pahala. Tapi kalau benar 10 pahala. Ini pahala orang membaca Al-Quran. Ada takarannya, meskipun secara umum Allah berhak melipat gandakan pahala itu sesuai dengan kehendak Allah. Misalkan ketika Ramadan Allah lipat gandakan, itu haknya Allah. Tetapi secara takaran ada. Tapi puasa beda. Aku yang sendiri yang akan memberikan pahalanya, kata Allah. Maka pahala yang paling besar amal itu adalah puasa. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi saya lebih condong ke pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang mengatakan bahwa amal yang paling besar mendatangkan pahala itu amal yang paling besar mengingatkan kita kepada Allah. Itulah amal yang paling besar pahalanya. Ya.
Kenapa? Karena beberapa riwayat menyebutkan seperti Ibnu Sayyid ketika menceritakan tentang mimpinya, tentang sodakoh dia ribuan dinar, ribuan dirham, dengan sodakoh dia 2 potong roti kepada seorang 2 wanita miskin yang kelaparan. Itu ternyata dalam mimpinya di timbangan itu amal sodakohnya yang ribuan dinar dan puluhan ribu dirham itu ternyata ditimbang itu sangat ringan, bahkan hanya menggeser sangat sedikit itu timbangan kebaikannya ke bawah. Tapi ketika lemes, Ibnu Sayyid kemudian disampaikan kepada malaikat, aku belum memasukkan 2 potong roti sedekahmu yang kau berikan kepada orang miskin. Maka beliau mengatakan, bagaimana itu akan aku harapkan mendatangkan pahala yang besar, sedangkan ribuan dinar dan dirham yang aku sedekahkan itu tidak mampu menurunkan timbangan ini dengan berat. Maka kata malaikat, lihatlah terlebih dahulu. Ketika dimasukkan ternyata jelek itu timbangan kebaikannya. Maka dia heran kenapa bisa terjadi. Karena dijelaskan oleh para ulama, salah satu yang merujuk pada pendapat yang disampaikan Rasulullah SAW ketika menafsirkan hal tersebut, yaitu karena sodakoh ribuan dinar dan dirham yang disedekahkan itu ada kebanggaan atas sedekah tersebut. Ya tidak? Ya. Kita kalau sodakoh 10.000 dengan sodakoh 200 juta itu bangga mana? Bangga mana? Nah, kebanggaan kita itulah yang akan menurunkan nilai kualitas amal yang akan kita dapatkan. Itu masalahnya kata Imam Ibnu Qayyim. Sama seperti sholat. Kenapa Rasulullah mengatakan ada sholat yang pahalanya setengah, ada sholat yang pahalanya cuma 1/4, ada yang sholat pahalanya 1/10, ada yang 1/60, bahkan ada yang tidak dapat pahala. Itu bergantung dari ketika dia sholat seberapa besar dia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat logis pendapat Imam Ibnu Qayyim. Kenapa? Karena ada orang sholat Allahu Akbar, ketika takbir Allah dia ingat Allah karena menyebut nama Allah. Tapi ketika sudah baca doa atau kemudian surah Al-Fatihah, kemudian baca surah yang lain, baru sampai Malikin Nas, langsung baru sadar, aku mau Al-Fatihah apa durung kan? Padahal mulutnya sudah ngomong itu, tapi dia nggak sadar. Berarti dia sholatnya tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sholat seperti ini akan menurunkan derajat pahala yang akan didapatkan. Makanya sampai Rasulullah mengatakan begini, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian amal kalian yang paling baik? Wa azkaha inda malikikum, dan amal ini paling suci di sisi Rabb kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amal ini yang paling mengangkat derajat kalian kata Rasulullah. Wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal warik, dan amal ini lebih baik daripada kalian berinfak emas dan perak. Dan tidak hanya itu, Rasulullah mengatakan apa? Wa khairul lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Dan amal ini lebih baik daripada kalian berperang membunuh musuh atau kalian dibunuh oleh musuh. Maka sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, amal apa itu? Maka Rasulullah mengatakan, qala dzikrullah, mengingat Allah. Ya. Maka itu menunjukkan, maka zikir kita yang kita sebutkan subhanallah walhamdulillah, itu zikir amalan yang langsung kepada pokok tujuan seluruh amal ibadah, yaitu apa? Mengingat Allah. Makanya sholat itu Allah memerintahkan kepada kita apa? Aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku, kan gitu kan? Makanya ketika orang bersedekah, misalkan saya sedekah 500.000 ke sebuah masjid. Ketika saya bersedekah, lalu saya akan mendapatkan pahala itu sesuai dengan ingatan saya kepada Allah. Kalau ketika saya bersedekah, saya merasa bahwa sedekah saya itu sedang dilihat oleh Allah, sedang dinilai oleh Allah. Dan harta ini dari Allah, bukan dari saya. Saya itu cuma mengantarkan, menyalurkan, lewat saja, numpang lewat. Maka kalau saya menyombongkan diri, kalau saya berbangga dengan amal ini, maka sungguh ini kecelakaan besar, bahwa saya tidak pantas melakukan itu. Saya sedang dinilai oleh Allah. Maka dia mengingat Allah dan dia lupakan seluruh tujuan kecuali hanya mengharap Allah. Nah, pahala itu, sedekah itu bisa lebih besar dan bisa mengalahkan, meskipun hanya 500.000, bisa mengalahkan membangun masjid megah sekelas Syekh Zaid kalau dibangunnya untuk kebanggaan dan mendapatkan pujian manusia. Atau kalau misalkan ya, karena saya pernah mendapati orang ya, itu ngomong sendiri ke saya, ya, dia habis bangun masjid bagus ya. Habis itu ada masjid di wilayah kota dia, ada yang lebih bagus. Apa kata dia? Wah, masjidku kalah, kan gitu kan ya, dengan masjid si fulan itu bagus. Saya mau membangun masjid lagi Ustaz, insya Allah lebih bagus dari masjid sana. Terus
Apa tujuan membangun masjid? Apakah mencari kebanggaan? Itu yang menyedihkan. Makanya membangun masjid yang megah itu bisa tidak bernilai di sisi Allah atau sangat kecil ketimbang kita menginfakkan 1.000 rupiah untuk anak miskin atau anak kecil yang kelaparan, dan dengan uang 1.000 itu dia bisa membeli roti dan dia tersenyum dengan uang 1.000 itu, maka dan dia betul-betul ingat kita dalam berinfak itu kepada Allah, maka itulah yang akan mendatangkan pahala yang jauh lebih besar daripada sebuah masjid yang kita wakafkan tapi dengan kebanggaan. Makanya sampai Rasulullah mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma dhilla illa dhillu, itu salah satunya adalah orang yang bersedekah, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dia berinfak sampai dia menjadikan tangan kirinya itu tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Artinya menyembunyikan amalnya supaya tidak tumbuh kebanggaan, apalagi diketahui oleh orang. Makanya sedih kita melihat ada orang umroh itu sambil streaming, ya tidak? Lagi tawaf guys, ya gimana kabarmu di Indonesia? Kita sedang tawaf nih. Nah, ini kalau belum tahu Ka'bah ini tak beritahu nih, Ka'bah seperti ini bentuknya, ini Hajar Aswad. Kita sedang bergembira ini di sini kan gitu kan. Terus ngapain kok nggak sholat tahajudnya sekalian di streaming, ya tidak? Baru tahajud guys misalkan langsung di streaming, ya udah. Maka saya sering menyampaikan kepada jamaah umroh, ya, nanti bulan ini Februari, Maret ya, Maret awal saya izin karena masih umroh ya. Tanggal 24 saya berangkat. Kita sering sampaikan kalau pas umrohnya, kan kita datang ke Mekah kan bisa langsung umroh. Pas umrohnya itu udah gak usah bawa HP. Nanti enggak keinginan selfie ya tidak. Nanti setelah umroh selesai silahkan, itu urusan panjenengan masing-masing dengan batasan-batasan syariat. Tapi kalau pas umroh sudah nggak usah selfie. Makanya ketika kita ingin pasang status backgroundnya Ka'bah, itu muhasabalah terlebih dahulu. Apa niatmu memasang DP Ka'bah di belakangmu untuk di statusmu? Kalau untuk menunjukkan kepada orang lain agar semangat dalam berumroh, bagus, paham? Mengajak orang lain, oh sudah umroh beliau, wah saya ingin umroh seperti beliau, untuk menarik perhatian mereka agar segera melaksanakan umroh, tidak ada masalah, itu bagus. Tapi kalau niatmu supaya diketahui kamu itu liburannya ke Masjidil Haram terus tiap bulan, nah itu yang menjadi masalah. Ini tergantung niat kita. Sholat malam, tahajud nangis-nangis ya, sampai dikira nangis-nangis. 3:30 bikin status, duhai indahnya bisa menangis di keheningan malam. Ya. Terus dapat like, seneng dia. Wah itu bahaya, itu bisa menggerogoti nilai pahala kita. Ya. Ujub ya, ini tidak diperkenankan. Maka berdoa. Kemudian yang kedua, kata para ulama, adab dalam safar itu hendaknya jangan safar sendirian. Ya, ini tidak disukai dalam Islam. Safar sendirian, karena dia lebih mudah untuk digoda setan dan lebih mudah untuk bermaksiat. Coba bayangkan, dia safar ke Jakarta sendirian. Ketika ada perempuan yang semlohe ya, di depan hotel, loh betul itu. Saya itu pernah ikut di ijtima tentang pembahasan muamalah, fikih muamalah di Jakarta. Saya diikutkan 3 hari di sana. Saya ternyata diinapkan di hotel Grand Menteng, Ibu ya. Ternyata hotel itu mengerikan. Dalam artian itu jam 10 malam itu sudah keluar perempuan cantik muda-muda di depan hotel, gedung di lobi, kemudian keluar masuk kamar. Itu saya tanya sama penjual di sekitar sana, itu siapa mas? Mas nggak tahu dia siapa? Itu silahkan coba bisa kan itu. Naudzubillah ya, wah itu berat. Untungnya saya banyak orang kan itu. Kalau sendirian kan lebih besar bahayanya. Kalau banyak orang maksudnya serombongan ada 3-4 orang. Kalau 3-4 orang itu karena dengan istrinya satunya. Itu ada yang lebih terjaga kita. Kita naik pesawat, samping kita adalah tetangga kita karena safarnya bareng. Kita mau lirik-lirik pramugari itu pekeo sama sampingnya kan, karena tetangga kita atau kenal sahabat kita. Tapi kalau nggak kenal kan lirik-lirik, nggak ada yang tahu, ngapain nggak kenal kan, lebih mudah untuk bermaksiat. Makanya ya belum lagi tentang keamanan. Kalau sendirian kan juga membahayakan, sehingga hendaknya tidak sendirian safar itu, minimal berdua. Ini pendapat banyak di kalangan para ulama. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, jika kalian safar lebih dari 2 orang, artinya 3 orang ke atas,
maka hendaknya engkau mengangkat seorang pemimpin. Ya. Ini sangat diperintahkan. Dan ini pernah kejadian diceritakan oleh seorang kiai ya di YouTube. Saya dengar ceramah beliau itu begini, tapi lewat YouTube ya. Kami dulu pernah diundang ke Jakarta. Kami safar dari kota kami, kalau nggak salah Jawa Timur atau Jawa Barat itu, dari beberapa ulama kemudian naik bis bareng. Tapi kami lupa satu fikih yang seharusnya ditetapkan oleh bagi kami, yaitu mengangkat pemimpin. Ya, mengangkat pemimpin. Karena satu rombongan lebih dari 2 orang, satu rombongan bis. Ketika kita lewat perjalanan adzan dikumandangkan, maka utur itu. Ini luwe selak mangan si atau sholat dulu. Sebagian para kiai mengatakan kita makan dulu karena lapar. Sebagian mengatakan kita sholat dulu. Akhirnya sopir manut yang makan dulu karena sopir yang pilih mangan bang sholat dulu kan. Ya. Akhirnya sholat dan makan dulu. Ternyata ketika sampai di warung makan cari warung makan, ternyata warung makannya ada masjid. Ya. Akhirnya turun debat lagi para ulama. Udah kita sholat, ini ada masjid ini, kita sholat dulu aja. Oh makan dulu aja. Loh kan belum dihidangkan, kita belum pesan, udah sholat dulu. Akhirnya kebanyakan sholat dulu, sebagian meskipun ada yang makan, kata beliau. Ketika sholat dulu, sudah wudhu, sudah masuk, kemudian tinggal iqomah. Kalau ditegakkan iqomah, akhirnya para kiai utur, monggo jenengan Pak Kiai yang jadi imam. Oh jangan saya, jenengan saja yang ahli hadis. Oh jangan adalah ahli fikih. Oh jenengan yang lebih sepuh. Akhirnya utur-uturan, paham? Karena nggak ada pemimpin yang ditunjuk, sepakati. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang pemuda, katok levis, suwek-suwek, rambutnya gondrong, tatonan, langsung maju. Pun pulau imam mawon, langsung dia jadi imam. Allahu Akbar. Para kiai bingung, wah ini kurang ajar anak muda. Ini kita ikut enggak ini? Dia sudah takbir. Akhirnya terpaksa ikut. Ternyata pas sholat itu ngawur sholatnya, artinya enggak benar. Rokaatnya juga enggak tumakninah, kemudian terlalu terburu-buru. Selesai salamnya kok kayak gimana orang ini waras pora itu. Akhirnya setelah selesai ditanya sama penjaga warungnya, Mbak, itu siapa pemuda itu? Oh, niku tukang parkir, memang orangnya rodok stres. Ya, gimana? Bayangkan para kiai diimami oleh orang stres. Ya. Nah itulah kelemahan kenapa tidak menunjuk seorang pemimpin. Makanya tunjuk seorang pemimpin. Nah kita sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Nah maka di tempat kita safar, kita tinggal serahkan semuanya kepada pemimpin. Makanya sampai Ibnu Taimiyah itu mengatakan begini, sebuah negeri tanpa pemimpin dengan sebuah negeri dengan pemimpin yang fasik, yang buruk, itu masih lebih baik pemimpin yang fasik yang memimpin sebuah negeri daripada negeri tanpa pemimpin. Itu pasti lebih rusak. Bayangkan kalau negeri ini tanpa kapolda, tanpa wali kota, tanpa presiden, tanpa siapapun, kita hidup masing-masing koyo ning hutan, itu akan terjadi kanibalisme antara satu dengan yang lain. Kenapa nggak ada aturan disepakati? Ya, semua orang punya aturan masing-masing, maka itu akan lebih rusak. Makanya kata Ibnu Taimiyah, kepemimpinan yang buruk itu masih mending daripada negeri tanpa pemimpin. Tapi yang lebih baik ada pemimpin. Dan pemimpin kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah itu syaratnya 2. Pilihlah yang pemimpin 1 amin. Loh, betul ini saya nggak kampanye nih. Silahkan buka dalam surat Al-Qasas ya tidak ayat 26. Kemudian dalam surah Yusuf ayatnya saya lupa itu ada. Ketika Allah mengatakan engkau harus mengambil seorang pemimpin yang qawiyul amin, kan begitu kan? Qawi yang kuat secara fisik dan keilmuan, yang kedua adalah amin. Itu jadi bukan al-amin, amin. Apa makna amin? Itu adalah amanah. Apa itu amanah? Kata Imam Ibnu Taimiyah ada 3 unsur. Pertama khasyatullah. Orang itu disebut amanah kalau dia takut kepada Allah. Belum sudah serangan fajar berarti dia tidak takut kepada Allah, maka jangan dipilih. Belum bansos di akun harta pribadi itu juga jangan dipilih. Kenapa? Dia tidak takut kepada Allah. Belum sudah menekan para PNS kepala-kepala, kalau enggak manut nanti dipindah mutasi tempat dia kerja. Itu sudah tidak takut kepada Allah karena mendolimi makhluk yang lain. Nah kemudian tidak takut kepada manusia dan ancamannya, itu tidak pernah takut. Makanya RT, lurah, bupati kalau dia takut kemudian mengarahkan anak buahnya untuk nyoblos paslon tertentu karena ditekan dia takut, berarti orang itu tidak amanah. Karena dengan dia bersikap seperti itu dan diikuti oleh para orang banyak seluruh
apa namanya pejabat-pejabat publik, maka sehingga orang yang memaksa tadi jadi, maka dia ikut andil dosa perbuatan